Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu guru calon penggerak di Indonesia. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Maria Elizabeth Endang Kartikasari, guru IPA dari SMP Pangudilu 1 Kalibawang, CGP 1 Kabupaten Kulon Progo. Pada video kali ini, Bapak dan Ibu, saya akan berbagi proses pembelajaran di kelas 7 pada mata pelajaran IPA. Pada proses pembelajaran mata pelajaran IPA di kelas 7, pada materi bencana alam, dampak, penyebab, dan mitigasinya, saya menggunakan RPP berdiferensiasi dan proses pembelajaran sosial emosional. Tarik nafas dalam-dalam. Silakan kalian tarik nafas sambil mendengarkan musik. Hembuskan perlahan-lahan, hitungan ketiga. Kita tarik nafas yang ketiga. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tarik nafas. Kita hembuskan. Hitungan 1, 2, 3. Perlahan. Kita tarik nafas kembali. 1, 2, 3. Hembuskan. 1, 2, 3. Sambil kalian menarik nafas, menghembuskan nafas, kalian perhatikan bagian tubuh kalian yang kalian rasakan. Pusatkan pada satu titik saja pada bagian tubuhmu. Apa yang kamu rasakan, entah itu dalam pikiranmu, dalam dadamu, di dalam semua yang ada di dalam tubuhmu, kamu rasakan satu titik saja. Konsentrasi satu titik saja. Perasaan, kecemasan, ketakutan, dan segala sesuatu yang kalian rasakan pada saat ini. Perasaan manakah yang paling dominan? Perasaan manakah yang paling kalian rasakan? Apakah marah, sedih, senang, bahagia, susah, atau bergembira? Tarik nafas lagi. 1, 2, 3. Lebih dalam. Lebih dalam. Hembuskan. Perlahan-lahan. 1, 2, 3. Sekali lagi kita lakukan. Tarik, buka perlahan-lahan mata kalian. Selesai. Oke, bisa dibuka matanya. Selesai. Oke. Sip. Bu Eli mau bertanya. Kegiatan yang tadi yang kalian lakukan itu adalah yang disebut dengan mindfulness. Kalian tahu itu apa mindfulness? Mindfulness. Ya, itu adalah kegiatan yang dilatihkan. Oke, di silent dulu ya semuanya ya. Dimatikan, di mute dulu ya. Ya.
biar kalian bisa mendengarkan penjelasan Bu Eni. Mindfulness adalah latihan agar kita dapat berkesadaran penuh. Artinya, apa yang kalian lakukan saat ini, kalian sadar. Ada diri kalian sedang apa, kalian punya perasaan apa, semua kalian rasakan. Kalau sebelumnya kalian melakukan banyak kegiatan, sampai akhirnya kalian tidak bisa fokus pada satu kegiatan. Nah, dengan kegiatan mindfulness ini, latihan seperti ini, kalian bisa mendapatkan kesadaran penuh. Ya. Maksud dari kegiatan ini adalah Bu Eli ingin mengajak kalian untuk berlatih ketika kalian merasakan ketegangan, ketika kalian merasakan kecemasan, ketika kalian merasakan ketakutan, ketika kalian merasakan kebahagiaan, kalian bisa melakukan kegiatan ini, berlatih. Hanya berdiam diri, menarik nafas, hembuskan, menarik nafas, hembuskan perlahan-lahan. Kemudian kalian fokus pada tubuh kalian, bagian mana? Satu saja, misalnya bagian perut, atau bagian dada, atau bagian kepala. Satu saja yang kalian jadikan perhatian. Terus seperti itu, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan konsentrasi yang lebih baik. Proses pembelajaran KSE yang saya terapkan ini, saya menggunakan dua teknik pembelajaran KSE. Yang pertama adalah kesadaran penuh dan kesadaran sosial. Kesadaran penuh tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan kesadaran diri pada murid saya tentang apa yang mereka alami, tentang apa yang mereka jalani, dan tentang apa yang mereka lakukan dalam proses pembelajaran. Sedangkan pada kompetensi untuk kesadaran sosial, mereka dilatih untuk selalu berempati terhadap lingkungan sekitar dan orang-orang lain yang ada di sekitar mereka. Dua kompetensi tadi merupakan target pembelajaran yang saya ajarkan bagi murid saya di mata pelajaran IPA. Dan apa yang mereka dapatkan dari kedua kompetensi tadi adalah salah satunya bahwa murid saya akan dapat bertumbuh dan berkembang dalam kesadaran penuhnya, bahwa mereka sadar seutuhnya mereka ada, mereka melakukan, dan mereka mengerjakan apapun yang mereka lakukan dan alami selama pengalaman proses pembelajaran. Yang kedua, kesadaran sosial bahwa mereka bisa berempati, lebih menumbuh kembangkan rasa peduli terhadap orang lain melalui proses diskusi, berkomunikasi dengan teman dan guru, dan saling berdiskusi bersama di dalam satu kelompok belajar. Target pembelajaran dari penerapan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional mengarahkan kepada murid agar mereka dapat bertumbuh kembang dalam iman, ketakwaan, dan akhlak mulia, sikap mandiri, bernalar kritis, sikap bergotong royong, berkebinekaan, dan juga sikap untuk kreatif dan inovatif. Bapak dan Ibu, saya merasa senang sekali saat murid saya bercerita bahwa ketika mereka melakukan proses pembelajaran ini, mereka lakukan dengan senang hati.
Sebabnya apa? Karena mereka merasa difasilitasi dengan baik sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Gaya belajar dengan auditori, gaya belajar dengan kinestetik, dan gaya belajar dengan visual. Dari ketiga gaya belajar tadi, ternyata Bapak dan Ibu, mereka murid-murid saya dapat mampu menghasilkan produk yang luar biasa. Ada yang bisa membuat informasi secara infografis, ada yang membuat analisa dengan menggunakan tabel analisa, dan ada yang membuat segala sesuatunya dalam bentuk rekaman video, dan di situ mereka bereksplorasi semaksimal mungkin. Inilah yang menjadi kebanggaan dan kebahagiaan saya sebagai guru pendamping mereka ketika proses pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini berlangsung. Bapak dan Ibu calon guru penggerak, ternyata setelah saya mengerjakan atau menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi dan proses pembelajaran dengan kompetensi sosial emosional, ternyata perasaan saya lebih senang dan merasa semua ini bermanfaat untuk murid saya, dan saya mampu memfasilitasi mereka untuk dapat memahami materi yang saya berikan lebih mudah. Setelah saya melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan RPP berdiferensiasi dan proses pembelajaran sosial emosional pada kelas saya Mapel IPA kelas 7, saya merasakan bahwa banyak sekali ada perubahan. Target pembelajaran dari penerapan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional mengarahkan kepada murid agar mereka dapat bertumbuh kembang dalam iman, ketakwaan, dan akhlak mulia, sikap mandiri, bernalar kritis, sikap bergotong royong, berkebinekaan, dan juga sikap untuk kreatif dan inovatif. Beberapa hal yang menjadi bahan refleksi bagi diri saya setelah saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasinya pada kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama adalah bahwa perasaan saya lebih senang, lebih bahagia melihat murid-murid saya dapat belajar dengan menyenangi apa yang mereka pelajari, dan mereka lebih mudah untuk memahami apa yang saya ajarkan kepada mereka. Yang kedua, bahwa setiap kali saya harus melakukan proses pembelajaran, saya harus mempunyai komitmen bahwa hal ini harus saya terus-menerus lakukan supaya proses pembelajaran di masa mendatang menjadi lebih bermakna dan bermanfaat bagi murid saya dan juga bagi diri saya sendiri. Dan yang ketiga, bahwa mesti ada perbaikan di masa datang, yaitu bahwa setiap kali saya membuat perencanaan, saya membuat pelaksanaan, dan saya membuat refleksi hasil dari pembelajaran, tentunya merupakan keseluruhan proses yang harus saya lalui. Sehingga apapun itu yang menjadi refleksi adalah menjadi acuan bagi diri saya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masa datang. Entah itu meliputi proses bagaimana saya melakukan rencana, bagaimana saya melakukan menganalisa proses pembelajaran yang terjadi, dan bagaimana saya harus memperbaiki hasil pembelajaran bagi murid saya. Bapak dan Ibu calon guru penggerak Indonesia, demikianlah pengalaman yang dapat saya bagikan kepada Bapak dan Ibu. Semoga pengalaman ini dapat menjadikan semangat bagi kita semua untuk melakukan perbaikan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Bapak dan Ibu, selalu semangat dan berikanlah yang terbaik bagi putra-putri kita, murid-murid kita yang tercinta, agar mereka bisa
mengalami keajaiban belajar yang sungguh dalam setiap harinya. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak dan Ibu semuanya. Salam. Nama saya Valentina Ulanda Suryaning Tias dari kelas 7B, nomor absen 17. Peristiwa bencana banjir terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Penyebab bencana banjir antara lain penebangan pohon secara liar, membuang sampah sembarangan, daerah dataran rendah. Sebelum air memenuhi rumah-rumah warga, kita harus memantau informasi seputar bencana banjir. Pahami rute evakuasi dan persiapkan dokumen penting di tempat yang tinggi. Matikan aliran listrik. Saat terjadi banjir, waspada terhadap arus bawah dan tempat yang tergenang air. Jangan mengemudi mobil di wilayah banjir. Saat banjir sudah reda, kita harus waspada saat membersihkan rumah karena biasanya banyak hewan yang ikut hanyut ke bawah arus air. Hindari lokasi yang terkena bencana. Dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air. Shalom, nama saya Maria Beatrice Oktatiara dari kelas 7A. Dampak dan penyebab banjir. Penyebab banjir adalah membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, dan kurangnya resapan air. Dampak banjir adalah merusak rumah, penduduk, dan kendaraan-kendaraan. Mitigasi banjir adalah membuat selokan, tidak membuang sampah sembarangan, dan menyimpan dokumen-dokumen penting di tempat yang aman. Sekian, terima kasih. Pada pembelajaran kali ini, saya banyak mempelajari tentang macam-macam bencana alam dan apa saja yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana tersebut. Pada pembelajaran kali ini, bencana alam yang saya pelajari adalah bencana alam gempa bumi. Hal yang menarik pada pembelajaran kali ini adalah membuat infografis tentang bencana alam gempa bumi. Kesulitan yang pernah saya hadapi selama mempelajari bencana alam gempa bumi adalah memahami langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah terjadinya gempa bumi. Refleksi. Pada proses pembelajaran materi IPA tentang bencana alam yang membahas gempa bumi, banjir, dan gunung meletus ini, saya merasakan ada perbedaan dalam proses pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran kali ini, saya merasa lebih senang karena pembelajaran sesuai dengan yang saya inginkan, sesuai dengan gaya belajar saya, yaitu visual. Pada proses pembelajaran ini, saya diberi kesempatan untuk mengumpulkan dan membuat informasi tentang bencana alam gempa bumi dalam bentuk infografis. Saya senang karena saya dapat mengembangkan kreativitas saya dalam belajar. Ada banyak bentuk produk
yang bisa saya hasilkan dalam upaya memahami materi yang diberikan. Saya menjadi lebih mengerti dan mudah memahami materi ini. Selain itu, pada proses pembelajaran ini, saya diajak untuk melakukan kegiatan stop, yaitu kegiatan menarik nafas, mengembuskan, dan mencoba fokus pada kesadaran diri sebelum kemudian saya melakukan aktivitas berikutnya. Tujuan saya diajak berkegiatan ini adalah agar saya bisa memiliki kesadaran penuh dan menyadari diri sepenuhnya. Manfaat yang sangat besar yaitu saya bisa menjadi lebih tenang, pikiran menjadi jernih, bisa lebih fokus, dan ada perasaan senang. Selain itu, pada proses pembelajaran ini, saya berlatih untuk berinteraksi dengan teman-teman dan berdiskusi dengan guru. Semoga proses pembelajaran berikutnya